koalisi partai pengusung Ganjar Mahfud menyebarkan tuduhan bahwa kekalahan paslon mereka dan gagalnya sejumlah partai koalisi mereka ke Senayan karena dicurangi dan diintimidasi aparat negara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama dengan partai koalisi paslon 03 menolak hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU. Tampaknya koalisi ini sulit menerima kekalahan mereka yang bertubi-tubi. Dari sisi Pilpres, paslon yang diusung Ganjar Mahfud kalah telak di posisi terakhir dengan perolehan suara sekitar 16%. Sementara dari sisi Pileg, hanya PDIP yang lolos ke Senayan, sementara anggota partai koalisi lainnya, yakni P3, Hanura, dan Perindo, tidak satupun mencapai ambang batas suara untuk melenggang ke parlemen. Maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion, dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun, itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan, dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu. Dan kemudian dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral, terutama adalah kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi yang mendowngrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai proses politik serta pergerakan partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga tahapan Pilpres belum selesai, hak konstitusional akan kami pakai dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja menyikapi hasil Pilpres, kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari P3, Perindo, dan Hanura. Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar Mahfud, dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan. Termasuk PDI Perjuangan sendiri. Itu disampaikan oleh Saudara Andi Wijayanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi jauh sebelum kampanye pemilu presiden dijalankan, bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden,
tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya. Dan kemudian akibatnya juga ke teman-teman dari P3 kita melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik, dan kemudian suara dari P3, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya. Hasto sama sekali tidak memberikan fakta baru dalam tuduhannya itu. Pengakuan Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas yang bergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, bahwa Jokowi pernah mengatakan pada Andi tentang PDIP yang akan kalah, Prabowo Gibran menang dan PSI masuk ke Senayan, adalah pernyataan lama. Pernyataan Andi ini telah dibantah oleh Mensesnek, Profesor Pratikno, bahwa tidak ada pertemuan antara Andi Wijayanto dengan Jokowi membahas pemilu 2024. Hasto seolah lupa jika harus mengikuti logika pernyataan Andi, maka hanya satu yang terbukti, yakni Prabowo Gibran menang. Sedangkan PDIP tidak kalah, tapi justru jadi peraih suara terbanyak di Pileg, dan PSI gagal melangkah ke Senayan. Koalisi Kubu 03 memang tengah berhadapan dengan fakta yang pahit, bahwa rakyat hanya memilih satu partai mereka, yakni PDIP. Sementara paslon dan partai anggota koalisi lainnya tidak mendapat suara yang melampaui ambang batas parlemen, sehingga gagal melangkah ke Senayan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.